Halo teman-teman RJ, ketemu lagi sama saya Eka Raka, tentunya di konten buat Ausbildung, Au Pair, Episode, dan segala macamnya. Nah, mau ngasih informasi buat kalian seperti biasa dari pengalaman pribadi narasumber kita. Hari ini saya Eka Raka kedatangan tamu jauh-jauh, datang ke rumah saya dan mau coba cari informasi dari dia buat kalian. Dan dia masih fresh, tentunya informasinya masih hangat dan up to date buat kalian. Siapa dia? Yuk kita langsung aja. Halo Mas. Halo Kang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, baru nyampe Jerman ya. Iya benar. Kebetulan lagi winter nih, dingin nih Iya. sekarang lagi mau 0 derajat. Dingin nggak? Dingin banget nih Kang. Oke, kita mau jalan yuk. Oke. Boleh dong bagi-bagi, bukan bagi-bagi rezeki ya, bagi-bagi informasi buat teman-teman di Indonesia yang mau datang ke Jerman. Iya dong, boleh dong. Boleh ya? Tentunya, iya. Sebelum cerita, kenalin dulu dong sama teman-teman aja siapa Mas ini, udah berapa lama nyampe Jerman, Iya. terus ngapain di Jerman? Yuk, silakan. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin namaku Ulil Absar Abdallah. Biasa dipanggil AB. Oke. Aku baru sampai Jerman pertengahan bulan Desember. Ya, jadi kalau sampai sekarang baru sekitar 1,5 bulan di Jerman. 1,5 bulan ya, Iya. gila. Berarti 6 minggu ya? Ya, 6 minggu. 6 minggu. Sekitar 6 minggu. Oke, terus? Aku berangkat ke sini pakai agen. Oke, datang ke sini ngapain? Oke, aku datang ke sini Ausbildung. Ausbildung. Iya, Ausbildung Oke. sebagai Hotel Fachman. Oke. Iya, di Hotel Fachman itu ya pekerjaannya karena aku masih awal-awal juga Kang, mungkin masih baru di servis di restoran. Oke. Ya, untuk kedepannya mungkin di Ausbildung Hotel Fachman ini dari yang aku dengar-dengar akan mempelajari juga dari housekeepingnya, resepsionisnya gitu sih Oh, Kang. jadi semua departemen yang ada di hotel itu nanti kamu belajar di situ Nah, ya? iya benar banget. Oke. Nah, dulu tahu Ausbildung ini dari mana? Aku tahu program Ausbildung ini Soalnya tadi aku manggil kebetulan- Akang. Mas Abe ya, Mas Oh Abe. iya. Iya, tahu Ausbildung dari mana tuh Mas Abe? Aku tahu Ausbildung kebetulan waktu itu ada agensi Ausbildung datang ke sekolahku untuk promosi. Sekolah tuh SMA apa? Iya, SMA. SMA. Oh, jadi agensi datang ke sekolah Iya. bukan nyari berarti ngasih informasi gitu Iya, ya? bener. Oke, terus? Terus dari situ aku tertariklah untuk ikut program Ausbildung ini karena program Ausbildung ini nggak 100% kerja dan nggak 100% sekolah kan Kang. Iya. Jadi program Ausbildung itu buat teman-teman yang belum tahu, program Ausbildung itu ada sekolahnya dan ada kerjanya. Nah nanti itu jadwalnya tergantung betrip juga sih Kang. Temenku tuh ada yang mereka pakai sistem blok unterricht. Jadi mereka 2 minggu kerja, 2 minggu sekolah, kurang lebih seperti itulah. Nah kalau dari aku oke. sendiri, betripku mengatur jadwalnya setiap Senin dan Jumat sekolah. Lalu ada 2 hari libur dan ada 3 hari kerja di 1 minggunya. Oh, jadi 3 hari kerja, 2 hari sekolah, Iya. dan 2 hari libur. Iya, benar banget. Oke. Nah, dulu pas pertama dari sekolah itu yang Mas Abe udah, oke nih, gue mau ikut Ausbildung nih. Tentunya pas kelas berapa itu? Kelas 2 apa kelas 3? Dulu zaman saya sih kelas 1, 2, kelas 3, sekarang kelas 10. Kelas berapa sih SMA? Aku kelas 12 Nah, kelas SMA. 12. Nah, itu kapan tuh mutusinnya? Waktu Mas Abe mutusin, gue ikut Ausbildung nih. Untuk ikut Ausbildungnya sendiri aku mutusinnya kelas 12 semester 1. Oke. Mau beralih ke semester 2. Oke. Jadi aku belajar bahasa Jerman itu dari semester 2 kelas 12, lalu ada gap year 1 tahun untuk memperdalam bahasanya lagi dan menyiapkan dokumen, lalu ya alhamdulillah Oh, jadi sekarang udah setelah lulus SMA tuh Mas Abe ikut dulu sekolah bahasa gitu? Iya, masih melanjutkan sekolah bahasanya karena aku baru start sekolah bahasanya itu di semester 2 kelas 12. Dan sekolah bahasa itu dari agen? Ya, dari agennya. Oke nih, kalau teman-teman di Indonesia nih mau ikutan agen kayak gitu, karena agennya nggak kasih endorse kita, jadi nggak dikasih tahu ya. Cuman intinya persyaratan untuk ikut Ausbildung lewat agen itu apa aja sih yang dulu Mas Abe harus lengkapi? Kalau untuk yang harus aku lengkapi itu dokumen-dokumennya kurang lebih seperti akta lahir, sertifikat, bukan sertifikat, ijazah sekolah ya? benar, Ijazah sekolah SD, SMP apa SMA? Aku kebetulan waktu itu aturan kedutaan baru SMA. Oke. Ya jadi ijazah SMA, terus akta lahir, apalagi ya Kang, kartu keluarga. Oke, kartu keluarga juga ya? Iya, untuk di kedutaannya. Oke. Apalagi ya Kang,
Paspor udah pasti. Iya, paspor udah pasti. Terus apa namanya, kontrak dari perusahaan di Jermannya Iya, itu disiapin sama agen? Iya, benar. Itu disiapkan sama agennya. Itu semua dokumen kayak akte kelahiran, ijazah sekolah, terus apa namanya, paspor udah jelas. Tapi yang ijazah yang dalam bahasa Indonesia itu harus diterjemahkan nggak? Iya, benar, harus diterjemahkan menjadi bahasa Jerman, dan itu udah include sama biaya agennya. Oh, jadi semua dokumen yang disiapin sama Mas Abe itu dikasih tahu dari agen harus siapin ini, nanti kebutuhan-kebutuhan yang harus dilegalisasi atau diterjemahkan nanti agen yang nentuin gitu. Iya, benar. Otomatis kan kalau gitu ada jasa agen dong. Iya, benar. Nah, Mas Abe dulu kalau boleh tahu bocor-bocor, ini masih fresh nih ya, 6 minggu jasa agen tuh berapa rupiah tuh? Aku kemarin 35 juta. Oke. Itu tapi belum include biaya paspor. Include-nya itu biaya visa, terjemah dokumen dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman. Terus les bahasa Jerman sampai B1, ujian sertifikat B1 satu kali, dan uang visa. Oke, jadi 35 juta itu agen itu mempersiapkan dokumen yang diperlukan sama kedutaan. Iya. Ya, dia maksudnya menerjemahkan, melegalisasi segala macam dan ngurus juga. Iya, benar. Terus nyiapin perusahaan di sini yang nerima Mas Abe Ausbildung. Terus apalagi tadi, tiket pesawat enggak ya? Tiket pesawat enggak. Dibayar betrip sini? Iya, benar. Oke. Nah tuh teman-teman, jadi 35 juta ya untuk di mana tuh agennya, Jakarta? Agennya di Jakarta. Di Jakarta Pusat. Jadi kurang lebih kalau mau pakai agen siap-siap uang 35 juta. Tapi 35 juta tuh kebayar dong, dapat uang saku nggak sekarang nih? Dapat. Sorry nih ya. Kan banyak nih orang influencer yang bilang Ausbildung itu bisa sampai dapetin uang 10, 15 juta, 20 juta. Bahkan kalau udah lulus Ausbildung gajinya sampai 45, 60 juta. Benar nggak sih? Kalau menurutku sih kayaknya nggak tahu ya, benar apa enggak. Makanya kita coba cari tahu. Kalau boleh tahu nih, share aja. Kira-kira jangan apa namanya, jangan berapa, misalnya 10 juta, 15 juta, jangan. Di rata-rata, soalnya setiap kota kan berbeda tuh penghasilannya. Nih Mas Abe ini kira-kira setelah sebulan setengah ini di sini dapat berapa uang saku? Aku 1,5 bulan di sini. Kalau dibilang sampai 15 juta, 16 juta itu mungkin netonya ya, Kang. Bruto mungkin. Iya, brutonya. Sorry. Itu brutonya masih terpotong untuk pajak dan asuransi dan lain-lain. Jadi mungkin kalau setelah dihitung-hitung netonya sekitar 500 euroan lah. 500 euro berarti sekitar 9 jutaan ya? Iya. Oke. No, teman-teman, hati-hati dengan influencer ya yang bilang kalau Ausbildung itu ada yang dapat 20 juta, 30 juta, apalagi kalau udah lulus kerjanya bisa 45 juta, 50 juta. Itu bohong ya. Terutama saya yang sini udah tinggal lebih dari hampir 20 tahun. Itu bisa dapat gaji segitu, tapi kalau udah karirnya udah tinggi gitu loh. Kalau fresh dari lulusan dari Ausbildung itu bohong banget kalau bisa sampai dapat gaji sampai 60 juta. Pemegang Blaukarte atau tenaga ahli aja itu minimal gajinya 3.000. yang gajinya 3.000 itu kurang lebih sekitar 40 juta. Masa lulusan Ausbildung gajinya sampai 60 juta ya. Oke, jadi keliru ya. Oke, gimana nih 1,5 bulan di Jerman, betah nggak? Betah banget dong, Kang. Betah banget ya? Iya. 1,5 bulan kan juga masih fresh, jadi belum terlalu kangen keluarga lah. Masih menikmati banget ini kehidupan baru di Jerman. Oke, kasih tahu dong tips and tips buat teman-teman yang mau ngikutin jejaknya Mas Abe, boleh dong di-share dong. Kalau untuk tips and triknya mungkin aku bisa bilang perdalam banget bahasanya sih, Kang. Perbanyak banget kosakatanya. Terus kalau udah lulus sertifikat B1 pun jangan dilupain gitu aja. Kalau bisa justru malah lanjut ke B2. Meskipun nggak usah sampai dapet sertifikatnya juga, kayak cari aja modul-modul gratis B2 di Google gitu. Ya, gitu. Mungkin ada, karena berdasarkan informasi yang aku dapat dari temanku, dia juga setelah lulus B1 itu dia memperdalam bahasa pakai modul-modul gratis gitu. Jadi nanti dia tinggal apa namanya bayar ujiannya doang gitu. Iya. Tapi itu tuh karena kita sampai di Jerman itu benar-benar harus adaptasi ulang banget semuanya dari nol sama bahasanya, karena orang-orang Jerman kalau ngomong nggak semuanya B1 dong, karena orang-orang Jerman ada
logatnya juga, dan iya. kosakatanya juga bakal banyak kosakata yang belum kita pelajari di level B1. Iya, ngerti. Jadi tipsnya itu dia sih, perdalam Jadi bahasanya. modal utamanya berarti bahasa kalau gitu Bener, dong ya. ya. Dulu pas pengajuan visa lama nggak sih? Aku pengajuan visa itu nunggu 1 bulan, Kang. Oh cepet juga ya? Iya, 1 bulan itu, jadi aku bikin terminnya, terus setelah 1 bulan aku dipanggil ke Jakarta, dan waktu itu 2 hari visaku langsung jadi. Cepet juga tuh, bagus ya lewat agen berarti cepet ya. Ada teman-teman juga yang bilang ada yang nunggu 6 bulan, ada yang nunggu 7 bulan, berarti setiap orang mungkin beda-beda kali ya? Iya benar, setiap orang pasti beda-beda. Oke. Itu juga sih yang mungkin dari aku perlu ditanemin buat teman-teman yang mau Ausbildung, kalau semua orang tuh pasti beda. Oke. Pertama dari segi betripnya, pasti semua betrip itu beda-beda. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau Ausbildung harus pegang banget prinsip kalau semua betrip itu pasti beda. Beda. Bahkan Jadi di satu nggak bisa betrip, disamain lah ya setiap Iya, orang benar. itu. Oke. bahkan di satu betrip pun tuh per tahunnya pasti beda. Oke. Kebetulan di betripku itu ada dua abangku yang udah tahun pertama itu, yang sekarang yang satu itu udah di tahun ketiga Ausbildung, yang satunya lagi di tahun kedua Ausbildung. Dan pasti dari kita bertiga ada perbedaannya. Oke. Meskipun kita Itu di mereka satu orang betrip. Indonesia tuh? Iya benar. Hah? Oh, beruntung banget berarti dong Iya, satu betrip pada orang alhamdulillah. Indonesia. Oke. Jadi bisa belajar ya, cross check juga. Jadi beda-beda tuh ya. Iya. Dari ketiga orang padahal Iya. kerjanya di satu betrip. Iya benar. Apalagi yang beda betrip gitu. Iya. Tuh, dengerin teman-teman. Itu info buat kalian juga ya. Jangan disamain semua pengalaman orang karena di Jerman itu pengalaman pribadi setiap orang itu udah pasti beda. Termasuk kepengurusan, keimigrasian, surat izin tinggal segala macam. Mungkin latar belakangnya sama, tapi karena petugasnya yang menangani berbeda, hasilnya juga bisa beda. Oke. Kamu punya ini nggak sosial media? Oh tentunya punya dong. Kalau nanti di YouTube kan ada yang komen kan susah, nanti biar orang yang mau cari info langsung ke Mas Abe tanya-tanya boleh? Boleh. Boleh dong di-share sosial medianya apa? Iya, untuk Instagramku ada di lilshrd, LILSHRD. Nanti saya tunjukin sini ya. Sekali lagi itu apa Instagramnya? lilshrd. Oke, Lia SHD. Nanti boleh kalau ada teman-teman yang mau tanya boleh ya jawab ya. Iya, bantu tentu jawab boleh ya. dong. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita sama Mas Abe yang baru aja fresh datang ke Jerman 6 minggu. Mungkin informasinya masih aktual buat kalian yang mau tanya-tanya untuk Ausbildung perhotelan ya. Iya. Untuk Ausbildung perhotelan silahkan ke Mas Abe tanya-tanya. Terima kasih banyak udah nonton kontennya Anak Rantau di Jerman. Semoga bermanfaat buat semua orang. Jangan lupa subscribe, like, share sosmednya Anak Rantau di Jerman di YouTube, Facebook, TikTok, dan Instagram. Sampai jumpa lagi.